Saya tersenyum dulu. Ada suara di belakang ternyata. Tuhan. Sebelumnya saya mau menyampaikan Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Nama Tuhan. Pada sore hari ini saya mau mengulas dalam artian ya kita sama-sama belajar mengenai pelajaran dari kematian dan kebangkitan Lazarus. Karena masa-masa prapaskah di mana nanti kita ya sekitar bulan depan tanggal 2 kita merayakan Paskah walaupun adem ayem ini. Sebelumnya saya mengucap syukur pada Tuhan karena doa-doa daripada ibu-ibu kaum wanita Sion. Terima kasih atas pertambahan usia pernikahan kami. Saya dan Bapak Gembala saya mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang diunjukkan kepada kami. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada yang berada di luar kota. Terima kasih nama Tuhan. Dan terus tetap doakan kami untuk kami tetap berdua yang mengarungi masih 20 tahun. Nama Tuhan. Banyak badai yang kami alami di dalam keluarga kami. Naik turun seperti halnya ibu-ibu yang lain. Saya berterima kasih. Kami semua hanya berpegang pada Tuhan Yesus. Apapun cobaan yang kami terima, kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menanganinya. Itu aja. Saya berdoa semua kalau permasalahan apapun, baik ekonomi, baik semuanya, kami serahkan kepada Tuhan Yesus saja. Nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucap syukur, terima kasih kepada kaum wanita Sion. Nama Tuhan. Dan untuk kita kembali ke pelajaran dari kematian dan kebangkitan Lazarus. Kita baca terlebih dahulu di Yohanes 11 ayat 43b. Yohanes 11 ayat 43b sampai yang ke 44. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Dimulai yang berserulah. 1, 2, 3. Berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nama Tuhan. Di sini sesuai masa-masa prapaskah kita mengenang daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini saya mau menyampaikan kematian dan kebangkitan daripada Lazarus yang merupakan gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Di sini berserulah ia dengan suara keras. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ini saya ada punya gambarnya nih. Nah, dikatakan di situ Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ini kaki dan tangannya masih tertutup, masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Masih tertutup, masih terbungkus. Dan kata Yesus kepada mereka di sini adalah saudara daripada Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nama Tuhan. Pada kisah ini Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus sebagai bukti bahwa
kuasa mujizatnya yang terbesar sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Kita baca di Yohanes 11:57. Ini mujizat Tuhan yang terbesar nih sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Yohanes 11 ayat yang ke-57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ini adalah mujizat terbesar dari Tuhan Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap. Nama Tuhan. Siapa Lazarus? Mungkin ibu-ibu sudah pernah, sering malah membaca mengenai kehidupan daripada Lazarus. Lazarus di dalam Alkitab ada dua versi, yaitu Lazarus orang miskin dan Lazarus daripada saudara dari Marta dan Maria, yang kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 1 dan 3a. Ini Yohanes 11, mohon dikasih tanda, nanti sering kita bolak-balik ke situ. Dikasih batas. Yohanes 11 ayat 1 dan 3a. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 3a. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Nama Tuhan. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara dari Maria dan Marta yang pada Selasa kemarin sudah disampaikan oleh Yangti. Siapa itu Maria? Yaitu yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal. Ini nama Tuhan. Dan menyeka dengan rambutnya, yang bisa kita baca di ayat yang kedua. Siapa sih sebenarnya Marta dan Maria? Ini Marta dan Maria adalah bagian daripada murid Tuhan Yesus, karena Maria duduk dengan tenang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kita baca di Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Lukas 10 ayat 38 dan 39. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Puji nama Tuhan. Di mana Tuhan Yesus waktu itu menyampaikan firman-Nya, Maria duduk dengan tenang, yang pernah Bapak Gembala sampaikan ataupun yang disampaikan Yanti Gembala, bahwa yang Maria di dalam mendengarkan firman Tuhan duduk dekat kaki Tuhan, sedangkan Marta sibuk melayani. Puji nama Tuhan. Ini Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dia mampir di rumah Marta yang menerima Tuhan, di mana Maria duduk dekat kaki Tuhan. Inilah yang menggambarkan bahwa Maria dan Marta merupakan sebagian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Di nama Tuhan. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kisah Lazarus? Ada 6 poin nantinya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Lazarus adalah, kita baca di Yohanes 11 ayat yang ketiga dan 4. Yohanes 11 ayat 3 dan 4. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Lazarus sakit dan kedua saudaranya mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Di nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ya memberi suatu percobaan atau ujian yang kita hadapi untuk kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tertulis di situ dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kita yang terlebih dahulu dikasihi Tuhan menderita ya pencobaan, ujian pada saat-saat ya pandemi ini, walaupun sedikit demi sedikit dipulihkan. Inilah kemuliaan Allah akan dinyatakan di nama Tuhan. Kalau saya tambahkan bahwa ujian daripada Marta, keluarga Marta dan Maria ini, bahwa Lazarus menderita sakit, tidak hanya pada Lazarus saja sebagai murid Tuhan Yesus dan juga sahabat Tuhan Yesus, yang bisa dikatakan di sini kalau bahwa Lazarus merupakan sahabat. Kita bisa baca di Nyun Sewu Yohanes 11 ayat yang ke-11. Dia ada keterikatan, kedekatan antara Lazarus, Maria dan Marta dengan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lazarus, saudara kita. Inilah kedekatan antara Maria, Marta dan Lazarus kepada Tuhan. Dia sangat-sangat dekat sehingga Lazarus dikatakan saudara. Yang kita ketahui kalau sudah dekat seperti halnya sahabat akan kita panggil saudara di nama Tuhan. Tidak itu juga Tuhan ini memberi suatu ujian tidak kepada hanya pada sahabatnya. Tuhan juga memberikan ujian dan percobaan kepada orang lain untuk kemuliaan Allah juga dinyatakan di dalamnya. Kita baca di Yohanes 4 ayat yang ke-49. Tidak hanya pada murid-muridnya, sahabatnya terdekat, tapi kepada orang lain yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan juga menyatakan kemuliaan di dalam kehidupannya. Yohanes 4 ayat 49 sampai yang ke-51. Yohanes 4 ayat 49 sampai 51. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dan juga kita baca di Matius 9 Matius 9 ayat yang ke-18 dan 25. Matius 9 ayat 18 dan 25. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat
lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Puji nama Tuhan. Bapak Tuhan, dikatakan di sini pelajaran yang pertama adalah ujian yang kita hadapi untuk mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebagai sahabat, sebagai umat pilihannya, anak-anak Tuhan, dan juga ini kepada pegawai, anak pegawai istana yang tadi sudah kita baca, yang merupakan belum mengenal Tuhan, dan juga di Matius 9 ayat yang ke-18, yaitu anak daripada kepala rumah ibadat. Kalau dikatakan lain ya anak-anak Tuhan, puji nama Tuhan, yang masih kecil. Kita taunya masih kecil, kita baca di Lukas. Dan Lukas 8 ayat ke 41 sampai 42. Lukas 8 ayat 41 dan 42. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, dikatakan di sini anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Bahwa Tuhan menguji daripada kehidupan kita tidak hanya pada orang dewasa saja, di segala umur, di usia yang ke-12, dan juga orang lain yang di luar kita. Tuhan juga menguji agar kemuliaan Allah dinyatakan. Kita baca di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Kita tahu tadi Lazarus, Maria, dan Marta sangat-sangat mengasihi Tuhan. Karena apa? Dikatakan di sana, Tuhan Dia yang engkau kasihi sakit. Puji nama Tuhan. Kalau mengatakan bahwa Dia yang engkau kasihi, seperti halnya ada timbal balik antara Marta, Maria, dan Lazarus yang dianggap sebagai saudara oleh Tuhan, bahwa Maria, Marta, dan Lazarus sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dia percaya bahwa Maria dan Marta ini, bahwa ujian yang dia terima berasal daripada Tuhan saja. Katakan di situ pada Yohanes 11, dia menyuruh seseorang untuk mengabarkan. Bukan menyuruh, nggih. Bukan menyuruh untuk Tuhan datang, tapi cuma mengabarkan. Kalau kita seandainya seperti halnya kita punya saudara yang sakit, dulu sebelum pandemi, biasanya kalau ada saudara yang sakit, langsunglah kita dikabarkan, ya
Biasanya, Ren, saudaramu A sakit. Kayak seperti halnya kalau saya ada saudara di Salatiga, kita langsung tanpa hanya mengabarkan, tidak menyuruh sebenarnya, hanya mengabarkan, Ren, saudaramu yang di Salatiga sakit. Nah itu. Tapi dengan ya namanya saudara ada ikatan yang sangat-sangat kuat, sehingga sebelum pandemi kita ke sana untuk mendoakan. Dan tahu seperti halnya Lazarus ini, ujian yang diterima keluarga Marta ini. Marta Maria menyuruh untuk mengabarkan, untuk menyampaikan bahwa saudara laki-lakinya sakit. Puji nama Tuhan. Katakan di sini bahwa pelajaran yang pertama adalah ujian yang kita terima suatu bentuk untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, nih ada gambarnya ya. Saya kasih gambar karena saya tidak bisa menggambarkan, saya kurang berimajinasinya, kurang kuat, sehingga saya mencari gambar-gambar yang menguatkan daripada firman Tuhan ini. Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya, sangat mengasihi sehingga Tuhan mengatakan dia adalah saudara, seperti yang tadi sudah kita baca di Yohanes 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Puji nama Tuhan. Yohanes 11 ayat 5 sampai yang ke-7. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Kita tahu kakaknya adalah Maria dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ini dikatakan Tuhan sangat mengasihi. Kalau memang dikatakan cuma sakit, ya ditunggu beberapa lama, karena Tuhan ditunggu 2 hari. Apa yang terjadi bahwa Lazarus ya telah tiada, yaitu telah mati. Pada ayat yang ke-5, memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi daripada murid-muridnya. Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di nama Tuhan. Lazarus adalah seseorang yang terpanggil untuk rencana Allah. Karena ya dikatakan tadi di ayat yang ke-3, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi, merupakan kalau seseorang dikatakan di situ Engkau kasihi, sepertinya yang merupakan pilihan daripada Tuhan. Tuhan memilih seseorang untuk dikasihi. Nah, ini. Bahwa kematian daripada Lazarus ini merupakan ya rencana Tuhan. Kematian daripada Lazarus merupakan rencana Tuhan untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Karena dikatakan di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang rencana Allah, sehingga apa? Tuhan menunggu 2 hari dulu. Dikabarkan bahwa Lazarus sakit, jangan langsung ke sana. Kalau langsung ke sana, ya
Tuhan langsung akan menyembuhkan. Tidak ada suatu kuasa mujizat yang terbesar di dalam kehidupan sebelum masa-masa Tuhan akan ditangkap. Ini Tuhan membiarkan terlebih dahulu 2 hari untuk Lazarus sakit. Ini. Dan pada ayat yang ke-7 sesudah itu, pada ayat ke-6 saya bacakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Karena kasih daripada Tuhan Yesus memang dengan sengaja. Apakah pengharapan daripada murid-murid yang dikasihi itu berharap tidak pada Tuhan? Ini. Apakah keluarga dari Lazarus ini apakah masih mengasihi Tuhan dengan pengharapan untuk Tuhan datang menyembuhkan daripada Lazarus? Tetapi dikatakan di situ Lazarus, ya, kita tahu ini Lazarus telah mati pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, Yohanes 11 ayat yang ke-14 kita baca. Yohanes 11 ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, di sini Lazarus sudah mati. Sebagaimana kita, perumpamaan daripada Lazarus adalah pribadi kita yang diuji oleh Tuhan. Memang sengaja Tuhan menguji kita di dalam kehidupan kita, tidak mencegah daripada kematian, dalam artian kematian daripada rohani kehidupan kita. Seperti halnya kalau ada masalah ini, kita seumpamanya saya saksikan pada masa ada ujian daripada Tuhan mengenai pendaftaran daripada Samuel, yang pada saat itu karena permintaan yang minta di sekolah swasta dan juga berketepatan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Samuel pendaftaran September 2016 kalau nggak salah, 2016 harus lunas ini. Dan pada masa itu saya hamilnya Noel ini, dan juga sudah dikasih tahu sama dokternya harus operasi ini karena usia, juga pada kelahiran daripada Samuel harus operasi sesar ini. Operasi sesar membutuhkan biaya. Secara internet saya nyari biaya sekian. Waktu Samuel masuk pendaftaran SMA biaya sekian, 2 kali lipatnya. Nah ini memang Tuhan mempunyai rencana ujian di dalam iman pengharapan kami. Apakah tetap berharap pada Tuhan? Dan puji nama Tuhan, Tuhan mencukupkan pas baik pendaftaran daripada Mas Han dan Samuel sesuai tepat pada waktunya, dan biaya operasi daripada Noel tercukupkan. Ini saya sangat berterima kasih oleh Tuhan. Terima kasih. Memang pencobaan dan ujian saya tidak tahu ujian apa pada ibu-ibu semuanya, pribadi lepas pribadi, satu dengan yang lain berbeda. Ini saya pengharapan seperti halnya pendaftaran daripada Samuel dan juga si kembar. Nih, masa-masa pandemi double 2 orang. Nah ini Tuhan menyatakan bahwa mujizat daripada Tuhan itu sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan, karena Tuhan sangat-sangat mengasihi daripada ini
murid-murid dan sahabat yang mau dekat dengan Tuhan. Di nama Tuhan. Pelajaran yang ketiga. Nih. Dalam masa pencobaan seperti lagu yang tadi, janganlah khawatir. Tak perlu khawatir. Tuhan ingin kita tidak perlu khawatir. Yohanes 11 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Karena ini di Yohanes 11 ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita terima di dalam kehidupan kita akan kematian dan kebangkitan daripada Lazarus. Puji nama Tuhan. Yohanes 11 ayat yang 8 dan sampai yang ke-10. Ayat 8 sampai yang ke-10. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Di nama Tuhan. Kita kalau hidup di dalam kebenaran, tak perlu khawatir. Masalah apapun, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, ini. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Murid Tuhan yang selalu dekat masih ada rasa kekhawatiran. Kita baca di Yohanes 8 ayat yang ke-59. Kenapa murid Tuhan Yesus khawatir sehingga Tuhan Yesus dilarang untuk kembali ke sana? Yohanes 8 ayat yang ke-59. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini kenapa sampai orang-orang Yahudi ini, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran daripada kehidupan daripada Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Ini bisa kita baca di ayat yang ke-51. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan juga nih, sebentar. Ayat yang ke-55. Yang ke-55, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Puji nama Tuhan. Di mana dikatakan di sini bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia mengatakan kebenaran, siapa dirinya, siapa Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan di sini, kamu tidak mengenal dia. Kamu di sini adalah bangsa orang-orang Yahudi, jadi orang-orang Yahudi yang tadi, yang akan melempari Tuhan Yesus. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Dan juga ini ada suatu keraguan di dalam hati orang-orang Yahudi. Maka kata ayat yang ke-57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Nih, dikatakan di situ Tuhan Yesus
ya bahwa dikatakan pada perikop yang judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus masih berumur 30 tahun pada saat itu, sekitar 30, kurang lebih 30 tahun. Pada Yohanes 8 ayat yang ke-40 sampai 48 sampai 59 tersebut mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Nah, ini dia mengatakan yang sesungguhnya. Dia sudah ada, dia adalah awal. Dia sebelum dunia dijadikan. Ini. Karena Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ini. Dia menyatakan kebenaran di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang Yahudi ini gak percaya, wong hitungannya umurnya Tuhan Yesus ini. Wong belum sampai 50 tahun loh kamu tuh. Kok bisa kamu mengatakan engkau telah melihat Abraham? Sehingga mereka akan melempari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita tak perlu khawatir seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus yang dekat, takut karena melihat Tuhan Yesus akan dilempari. Dan juga kita baca di Yohanes 10 ayat yang ke-31. Yohanes 10 ayat yang ke-31. Yohanes 10 ayat yang ke-31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, sekali lagi. Berarti yang tadi sudah mengambil batu untuk mau melempar Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menghilang. Karena itu apa? Tuhan Yesus menyatakan kebenaran siapa Tuhan Yesus itu. Yang kita baca kita bisa baca di ayat yang ke-30, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Inilah kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, seperti halnya Tuhan Yesus menyatakan kebenaran siapa dirinya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menolong di dalam kehidupan kita untuk mengangkat seperti halnya Lazarus pada saat-saat ini ada saudara kita yang mati rohani. Kalau kita mau meminta, memohon kepada Tuhan untuk saudara kita dibangkitkan dari kematian rohaninya, Tuhan pasti akan membangkitkan. Puji nama Tuhan. Dan juga tidak perlu khawatir kalau kita dalam kebenaran, sehingga kita kalau mau membangkitkan daripada saudara kita yang di dalam kematian rohani, kita tidak seperti halnya Bu Handiono yang memberi wejangan, tidak kembali kayak pendeta kayak sok suci lah itu. Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, inilah buktinya. Ini kita bisa membangkitkan saudara kita dari kematian rohani seperti halnya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sangat ragu, yang ada kekhawatiran, ya lumrah. Kita sebagai manusia kadang-kadang khawatir akan masalah di dalam kehidupan kita. Ya kayak seperti halnya saya juga khawatir, masih ada kekhawatiran bagaimana. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan atas persoalan kehidupan kita. Di nama Tuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil pada Yohanes 11 ini, yang keempat adalah kita harus
percaya dengan yakin, dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 11. Kita buka kembali Yohanes 11 ayat yang ke-15, 25 dan 26. Yohanes 11 ayat yang ke-15, 25 dan 26. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di nama Tuhan. Katakan, kita sebagai orang Kristen selalu, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Karena apa? Seperti halnya Maria dan Marta, dikatakan di situ, kata Marta ayat yang ke-24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dikatakan pada Lazarus, pasti bangkit. Ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bertanya pada Marta, apakah Marta percaya bahwa Tuhan Yesus mampu membangkitkan daripada Lazarus? Kita sebagai orang Kristen biasanya kita percaya, di dalam hati kita yang selalu diajarkan bahwa kebangkitan di saat nanti kita mati pasti terjadi. Kita berpikir pasti demikian. Gini, maksudnya kita selalu diajarkan bahwa nanti orang Kristen itu kalau mati pasti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Demikian kan? Biasanya dikatakan nanti mati pasti bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Dan ini merupakan hanya kematian secara jasmani. Tapi Tuhan tidak di sini pada pelajaran di Yohanes 11 ini, Tuhan menyampaikan bahwa kematian jasmani memang kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang terlebih difokuskan pada Yohanes 11 ini, bahwa kematian rohani kita yang akan dibangkitkan Tuhan Yesus. Kalau kita secara rohani mati, pasti akan dibangkitkan. Gini maksud saya, Marta ini ditanyakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa nanti orang mati itu akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ini kan. Tapi maksudnya Tuhan di sini kematian daripada kematian rohani. Ya, kematian rohani ini maksudnya adalah dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita mati, kita akan memperoleh hidup kembali, sehingga ada perdamaian di dalam kehidupan kita. Ini di sini, Tuhan ingin hati seperti Maria, yaitu hati yang dengan tulus dan dengan kerendahan hati mengasihi Tuhan Yesus tanpa adanya perbantahan. Gini loh maksudnya, dosa yang saudara kita alami. Kadang-kadang kita tahu dosa saudara kita berbuat salah, sampai
sangat-sangat dosa. Tapi kalau kita mau membantu daripada dosa-dosa, membantu saudara kita untuk bangkit, untuk lepas daripada dosa-dosanya, kita pasti bisa. Kalau kita mau percaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan membangkitkan daripada kematian rohani saudara kita. Ini yang bisa kita baca di Yohanes 11 tadi, ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, kematian daripada Lazarus yang merupakan kita, saudara kita yang mati secara rohani selama ini sudah sebab sudah 4 hari ia mati, ia sudah berbau. Kematian daripada saudara kita yang sudah terlalu terjerumus dengan yang lupa akan ibadah, yang lupa akan firman Tuhan, yang terjerumus sangat dalam, yang sangat berbau ini. Dosa yang sangat berbau ini kalau kita mau mendekati pun juga tidak akan mau kan. Tapi Tuhan mengatakan angkat batu itu. Tuhan menyuruh daripada Marta untuk mengangkat batu, untuk mengangkat permasalahan daripada saudara Marta yaitu Lazarus. Tapi apa? Gak percaya Marta ini, karena Tuhan akan bisa membangkitkan daripada Lazarus. Tapi Maria yang pada saat itu dia percaya dengan kesungguhan hatinya, karena apa? Dia dekat pada Tuhan. Dia minta dengan kesungguhan hati. Dia percaya nantinya bahwa Lazarus dapat dibangkitkan, dapat hidup kembali, yaitu dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yang bisa kita baca di ayat yang ini 32. Maria dengan sangat-sangat percaya bahwa Tuhan Yesus mampu membangkitkan daripada Lazarus. Ayat yang ke-32, Yohanes 11 ayat yang ke-32. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau Marta tadi cuma mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan juga dikatakan di situ bahwa di ayat yang ke-20 sampai yang 21 saya bacakan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Seperti halnya kita kalau ada permasalahan, kita datang pada Tuhan. Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia mengatakan demikian dengan hanya sambil kita percaya, cuma hanya bilang Tuhan pastilah, tapi dengan kurang sungguh-sungguh gitu loh. Untuk Tuhan dapat memecahkan permasalahan dari ujian yang diterima oleh keluarga Marta. Sehingga Tuhan mengatakan, di sana kan dikatakan, kata Marta, aku tahu, pada ayat yang ke-22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Ini antara
perbedaan kepercayaan daripada Marta dan Maria. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit. Ini Marta cuma berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, pada kematian yang secara jasmani. Dan pada Maria yang ayat yang ke-32 tadi, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena melihat daripada Maria yang tersungkur menangis, Tuhan merasa, ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Sehingga Tuhan Yesus melihat Maria yang menangis akan persoalan, akan ujian yang dia terima, dan Maria percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan daripada Lazarus. Tuhan langsung tergerak hatinya kepada Maria. Kalau kepada Marta cuma Tuhan mengatakan ya tadi, Marta ya percayalah. Kalau aku nanti ada masalah, pasti Tuhan akan tolong. Tapi ya tadi, kalau Tuhan melihat kepercayaan daripada Marta, Tuhan menolongnya ya tunggu ini. Sampai kamu benar-benar percaya bahwa aku akan melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Seperti hanya Maria yang menangis, tersungkur. Kalau kita mau lepas daripada atau permasalahan yang kita terima pada saat-saat ini, mau Tuhan menolong kehidupan kita, kita harus seperti Maria yang menangis dengan segenap hati. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ini Tuhan ingin kita percaya dengan segenap hati kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Dan yang kelima, pelajaran yang dapat kita terima di dalam kehidupan kita mengenai kebangkitan daripada Lazarus adalah Tuhan ingin kita selalu bersyukur dan berdoa dalam segala tindakan yang kita lakukan. Karena Tuhan sendiri melakukan, sebelum melakukan apapun, Tuhan bersyukur dan berdoa. Puji nama Tuhan. Yohanes 11 ayat 41 sampai yang ke-42. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu. Waktu dikatakan Marta diminta tolong ini, kata Yesus angkat batu itu, sehingga sewaktu mereka di sini adalah orang-orang yang mengikuti Marta dan Maria menuju kubur daripada Lazarus nih. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, sebelum Tuhan melakukan tindakan, melakukan mujizatnya, Tuhan selalu bersyukur dan berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dalam kehidupan kita, dalam doa kita,
kita terlebih dahulu ucapkan syukur di dalam doa kita. Seperti halnya Tuhan Yesus yang terlebih sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi persoalan kita ya bersyukur dulu, Tuhan terima kasih. Karena masih bisa mendapatkan ya cobaan ini, ujian ini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan berkata demikian karena ya tadi Maria dan Marta diikuti oleh orang-orang Yahudi yang mau melempari daripada Tuhan Yesus karena Tuhan menceritakan kebenaran akan siapa dirinya. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Puji nama Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji nama Tuhan. Ini kita harus bersyukur pada Tuhan. Pelajaran yang kelima. Dan yang keenam, ini Tuhan ingin kita membantu saudara kita yang sudah bangkit dari kematian rohani. Kalau kita tadi kematian jasmani yang dikatakan Marta yang nanti akan bangkit di akhir zaman. Tapi pada saat ini kita belajar masalah kematian rohani daripada saudara kita. Tuhan menginginkan memberi tugas kepada kita untuk kita membantu saudara kita yang mati rohani, yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca di Yohanes 11 ayat yang ke-44. Yohanes 11 ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji nama Tuhan. Setelah saudara daripada Maria dipanggil oleh Tuhan, Lazarus, marilah keluar. Ini merupakan kebangkitan daripada saudara kita yang mati rohani, dipanggil oleh Tuhan. Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar. Ini merupakan kebangkitan daripada saudara kita yang mau berubah. Kita tidak semena-menanya, kita tetap harus membantu supaya seperti halnya Lazarus ini, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Seperti gambar ini di samping, kalau yang di Facebook, Tuhan memanggil Lazarus, di mana Lazarus masih tertutup kain, di mana kain ini adalah permasalahan ya, seperti halnya dosa-dosa yang masih menempel di dalam kehidupan kita dan saudara kita yang mati rohani, kita yang sudah dibangkitkan, yang sudah secara menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Kita diberi tugas untuk melepas dosa yang masih menempel masih menempel dikit-dikit di dalam kehidupan saudara kita. Tugas kita di Roma 6 ayat yang ke-7. Karena ini tadi, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk melepas daripada kain kafan yang menutupi daripada kaki dan tangan. Roma 6 ayat yang ke-7.
Roma 6 ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Di nama Tuhan. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kematian secara rohani, yaitu kita terlepas dari dosa. Tidak seperti pikiran kita sebagai manusia, bahwa kematian secara jasmani hanya tubuh. Kita yang masuk di dalam tanah yang menjadi debu. Tapi secara rohani, kematian dosa-dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib, yaitu kematian yang lepas daripada dosa. Dan juga ini kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita mati secara rohani, dosa-dosa kita sudah dimatikan, kita akan hidup menjadi manusia baru. Ini maksudnya. Di ayat yang ke-11 dan yang ke-14 di Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di nama Tuhan. Di ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Inilah perintah daripada Tuhan untuk kita melepas daripada bukalah kain-kain itu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Inilah kenapa Tuhan menugaskan kita untuk membantu saudara kita yang masih terselubung kain kafan. Ini kain kafan merupakan kain kematian secara rohani, ini yang masih mengikat kaki dan tangan daripada saudara kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mendengarkan firman pada sore hari ini, Tuhan menginginkan kita membantu saudara-saudara kita untuk terlepas dari dosa untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang kudus, supaya saudara-saudara kita tidak dipakai lagi untuk ini menjadi alat-alat senjata kelaliman, seperti halnya di ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tidak hanya kita saja yang mati secara rohani dibangkitkan Tuhan, dan juga kita melepas
melepas segala dosa-dosa kita yang oleh firman Tuhan tiap hari yang kita terima tiap pagi ini, dan juga Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu semasa ibadah, kita juga harus membantu saudara-saudara kita bagaimana kita membangkitkan saudara-saudara kita yang mati di dalam mati rohani. Puji nama Tuhan. Sehingga kenapa? Agar kalau di ayat yang ke-14 ini secara pribadi kita yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus, Tuhan secara rela menyerahkan dirinya, secara berkorban untuk kita. Supaya apa? Kita diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan. Di mana Tuhan Yesus mau menanggung segala dosa kita supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus, bagaimana kita mau mengangkat daripada saudara kita yang mati rohani ini, supaya bersama-sama dengan kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita siarkan kembali seperti halnya Tuhan Yesus, dialah kebangkitan dan hidup, biar hidupnya menjadi hidup yang baru, menjadi ada damai di dalam kehidupannya. Di nama Tuhan. Dan ini adalah ringkasannya, kalau saya bisa menyampaikan bahwa lewat teladan kehidupan Lazarus kita belajar bahwa Tuhan tidak mencegah. Tadi selama 2 hari dia tunggu. Tuhan memberi kesempatan kepada anak-anaknya, kepada kita yang dikasihi, untuk kita mengalami, dalam arti mengalami kematian secara rohani. Masihkah kita mau berharap pada Tuhan kalau kita menerima pencobaan dan ujian ini? Kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak mencegah kematian rohani dari orang-orang yang Tuhan kasihi, karena lewat kematian rohani kita, Tuhan akan membangkitkan kita sebagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus agar kemuliaan Allah dinyatakan. Lewat percobaan dan ujian yang kita terima, kita bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sesaatlah hitungannya. Seperti halnya tadi 2 hari Lazarus, keluarga Marta masih mengalami pencobaan. Dan selang 4 hari Lazarus dibangkitkan, walaupun Lazarus berbau busuk. Ini hanya percobaan yang kita terima yang berat tadi, seperti halnya saya saksikan tadi. Kalau saya sebagai keluarga hamba Tuhan sangat berat, dimana tadi di sisi yang daftar Dofpel swasta. Ini kalau saya tidak berharap pada Tuhan, saya hanya tidak tersungkur. Maksud saya seperti Marta tadi, tahu Tuhan, nanti Tuhan akan pasti tolong, cuma gitu aja. Tuhan tidak akan menolong, Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya. Ini seperti halnya Lazarus ini. Kalau kita mau seperti Maria yang percaya dengan sepenuh hati, mau tersungkur memohon, ini mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan juga sebagai umat yang dikasihi ini,
Kita harus percaya sepenuh hati dan tidak perlu khawatir apapun, yakin bahwa kita pasti dibangkitkan dari kematian rohani kita. Kita akan, kalau mau berubah menjadi manusia baru, kita mau membantu saudara kita untuk bangkit. Tidak hanya kita saja yang bangkit, tapi saudara kita juga kita usahakan untuk bangkit dari dosanya, untuk menjadi manusia baru. Tuhan pasti akan membangkitkan, karena Tuhan sendirilah. Dikatakan pada ayat yang di Yohanes 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena Tuhan Yesus sendirilah kebangkitan dan hidup. Puji nama Tuhan. Tuhan memberi tugas kepada kita. Tidak hanya kita sendiri yang harus bangkit, tidak hanya kita sendiri yang lepas daripada kematian rohani kita, tapi kita juga harus membantu saudara kita yang baru bangkit. Tidak hanya dilepas saja, tapi membantu saudara kita yang baru bangkit dari kematian untuk melepas segala yang masih mengikatnya, seperti tadi di Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya adalah dosa tadi. Keinginan daripada dosa tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu seperti tadi kaki dan tangan masih terikat kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Supaya kita dapat melepas ikatan dosa di dalam kehidupan kita dan saudara kita untuk menjadi manusia baru. Inilah pelajaran yang dapat kita terima dari kematian dan kebangkitan Lazarus. Supaya apa? Kebangkitan Lazarus merupakan gambaran daripada kebangkitan Lazarus dari kematian merupakan tanda atau gambaran dari kebangkitan yang lebih besar yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri, Dia mati untuk kita, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, untuk kita dapat menerima kehidupan kekal. Seperti halnya Marta yang menyatakan, saya percaya Tuhan, nanti saya akan bangkit di akhir zaman. Kehidupan kekal yang akan kita terima. Kita harus juga membantu daripada saudara kita. Kita secara pribadi juga harus bangkit dari kematian rohani saudara kita. Mari kita juga tarik, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi di sini menjadi manusia baru. Di nama Tuhan. Demikian firman Tuhan.